warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada malam yang ke-22, tarawih yang ke-22, kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, diberikan peluang untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, ibadah pada malam hari qiyam. Kalau Ramadan pada pagi hari, siang hari siang. Insya Allah 1 bulan penuh ini kita laksanakan 2 ibadah pokok itu dengan sempurna, yakni siang pada siang hari dan qiyam pada malam hari. Hadirin jamaah tarawih rahimahullah, topik yang akan saya sampaikan pada malam ini yang nyantai-nyantai saja, yang rileks-rileks saja. Sebenarnya kalau sholat tarawih itu artinya nyantai. Bahasa Arab tarawih nyantai, rileks. Jadi dikerjakannya dengan rileks. Itu makna tarawih. Nah, untuk tausiah pada malam ini kita akan bahas, saya akan sampaikan tentang sahabat-sahabat Nabi. Tidak banyak, paling beberapa saja. Yang pertama, ada sahabat yang bernama Nu'aiman. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini karakternya beda-beda. Ada yang karakter lemah lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq, lembut sekali dia. Beliau lemah lembut. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar melihat Rasulullah disakiti, langsung dia sedih, langsung dia nangis. Abu Bakar lembut sekali. Ada masalah yang dihadapi oleh Rasulullah, langsung Abu Bakar merasa sangat sedih. Beda dengan sahabat yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab tegas, siapa yang akan menyakiti Rasulullah berhadapan dulu dengan saya tebas lehernya. Nah, itu Umar bin Khattab. Jadi jarang yang berani mendekati Umar bin Khattab karena ketegasannya yang demikian. Ada sahabat Nabi yang lainnya yang perilakunya agak beda, agak nyeleneh. Dalam artian sebenarnya dia penuh humor, bahasa humornya ada. Dan ternyata kalau kita pelajari dari Sirah Nabawiyah, risalah Nabi Muhammad, kisah-kisah Nabi Muhammad itu ada di situ. Sahabat Nu'aiman, nama lengkapnya Nu'aiman
bin Amr bin Rafa'ah namanya. Dia punya sifat agak lain, bukan aneh. Kalau dari pandangan kita awam ataupun sahabat-sahabat yang lain itu menjengkelkan sekali. Itu orang yang namanya Nu'aiman. Bisa jadi menyakitkan, tapi bukan tidak pada Rasulullah. Karena Nu'aiman ini menurut Rasulullah adalah penghibur bagi dirinya, bagi diri beliau. Apa kerjaannya Nu'aiman? Yang pertama, kita lihat nih apakah dia nyeleneh atau tidak. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin berniaga di Syam, tepatnya di Yordania sekarang itu, Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berniaga ke Syam. Syam itu luas sekali, ada Yordania, ada sebagian Lebanon gitu ya, ada sebagian Suriah, ada yang intinya di situ adalah Palestina. Itu Palestina, Syam. Saya akan mengajak 2 orang sahabat untuk menemani saya berniaga ke Syam, dalam hal ini ke Yordania. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, saya minta izin, saya mengajak Suhaib. Suhaib ini karakternya sangat jujur. Kalau misalkan diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh yang lain atau temannya, diminta tolong mengatakan mengerjakan A, dia dikatakan A, dia tidak akan melebihkan jadi A plus B dan sebagainya atau mengurangi. Tidak, itu Suhaib sahabat juga. Nah, satu lagi yang Rasulullah mau izin, saya akan mengajak sahabat yang namanya Nu'aiman. Rasulullah tahu persis siapa Nu'aiman. Nu'aiman ini seringkali berbuat nyeleneh. Ya kadang-kadang orang tidak bisa menilainya jadi negatif gitu. Padahal tidak, sebenarnya Nu'aiman itu sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah sangat sayang kepada Nu'aiman. Walaupun seringkali sahabat dikerjain sama Nu'aiman, bahkan Rasulullah sendiri pernah dikerjain sama Nu'aiman. Saya lanjutkan. Abu Bakar istilahnya dalam bahasa Indonesia bebasnya, kamu mau mengajak Nu'aiman ke Syam, nggak salah, nggak apa-apa ya Rasul, biar ikut sama saya aja, nanti ada yang ditemani yang namanya Suhaib. Ya sudah, berangkatlah Abu Bakar, Suhaib dan Nu'aiman. Berangkat di negeri Syam. Abu Bakar izin sebentar meninggalkan mereka berdua, ada keperluan. 3, Suhaib dan Nu'aiman. Nu'aiman pada saat itu ketika ditinggalkan oleh Abu Bakar di Syam, pada saat itu benar-benar sangat lapar. Suhaib ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menjaga makanan yang sudah disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tolong Suhaib, ini makanan, ada roti, ada macam-macam. Tolong jaga, jangan sampai hilang sebelum saya balik kemari. Saya ada keperluan dulu. Agar Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar meninggalkan mereka. Nu'aiman yang merasa lapar pada saat itu merayu
bilang kepada Suhaibin, hai sahabatku Suhaibin, baik-baik, ini ada maunya di komunitas, kalau ada perkataan baik-baik, kita ada maunya, itu Nuaiman di otak negara terus. Suhaibin, saya benar-benar lapar, itu ada roti, mungkin saya minta deh. Suhaibin bilang, Suhaibin sangat amanah. Ya Nuaiman, saya jaga amanah. Sayyidina Abu Bakar minta jangan sampai kecolek di mana oleh siapapun, termasuk oleh kamu. Oh, nggak apa-apa lah, dimulai sama Nuaiman dulu. Nggak apa-apa, ini saya lapar banget. Nuaiman terus jujur juga sebetulnya. Akhirnya apa? Timbul pikiran dari Nuaiman, wah ini Suhaibin ini gimana sih, teman-teman gimana sih? Mau minta pikiran satu, masa nggak boleh? Padahal saya lapar benar ini. Sedangkan Nuaiman jujur dan memang nggak punya uang, memang sama sekali orang yang nggak punya. Nuaiman. Akhirnya apa? Dikerjain tuh Suhaibin. Suhaibin. Udah, oke lah, kamu jaga sendiri Suhaibin, jaga makanan, saya izin dulu ke satu tempat pasar tempat jualan. Nuaiman ke pasar, rupanya Nuaiman mencari tempat untuk penjualan budak belian hamba sahaya. Lalu apa yang dikatakan dikerjakan oleh Nuaiman di tempat jual beli hamba sahaya itu? Dia bilang apa Nuaiman? Pedagang, saya punya satu budak harganya murah sekali. Di sini misalnya 100 dinar, okelah saya jual cuma 25 dinar. Saya mau ada, saya kasih, saya ke tempat yang sudah saya siapkan. Itu kata Nuaiman. Sangat menarik pedagang-pedagang itu. Akhirnya, oke, deal. 25 dinar ya? Ya. Cuma ada satu Pak, kelemahannya ini budak yang saya punya, kata Nuaiman. Dia selalu mengatakan yang sebenarnya tidak dikatakan oleh budak. Apa yang kelemahannya? Dia selalu menyatakan bahwa dia bukan hamba sahaya, bahwa dia selalu ngomong bahwa dia bukan budak. Oh, itu mah gampang pedagang. Akhirnya diajak Nuaiman pedagang hamba sahaya itu ke tempat Suhaibin yang lagi jaga roti, lagi jaga makanan. Lalu ditunjuk sama Nuaiman pada pedagang itu. Nah, ini hamba sahaya saya yang saya jual. Suhaibin marah sekali mengatakan bahwasanya, oh saya mau dijual, oh saya sama hamba saya. Teriak-teriak Suhaibin, saya bukan hamba saya, saya bukan hamba saya. Tapi kan udah diomong, udah dikasih tahu sama Nuaiman, pedagang kelemahan cuma satu. Seringkali udah saya teriak bukan hamba saya. Dicuekin saja sama pedagang. Udah nih 25 dinar, saya ambil dia sebawa orang ini, namanya Suhaibin. Akhirnya Suhaibin dibawa, diikat sama pedagang, dibawa ke pasar lagi, pasar budak. Nuaiman udah dapat duit 25 dinar, tenang saja dia di tempat makanan tadi. Dia makan tuh roti yang satu kedua potong makan. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar balik ke tempat Suhaibin, ke tempat Nuaiman. Hai Nuaiman, gimana kabar? Baik. Suhaibin mana? Suhaibin? Iya, Suhaibin ada di pasar. Loh, ngapain? Kan udah saya amanatkan, jaga roti makanan. Kenapa dia ke pasar meninggalkan tugas? Kata Nuaiman dengan jujur, iya. Tadi saya jual pasar di Suhaibin. Masya Allah. Mengapa kamu kerjakan
berjual-belikan. Kisah ini benar-benar nyata dan pulangnya dari Syam, Sayyidina Abu Bakar menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada satu peristiwa di sana ketika saya berdagang dikerjain bersama Nuaiman. Benar engkau ya Rasulullah, Nuaiman ini bikin segan, bikin onar, bikin gara-gara. Nah, ketika tamu dari luar negeri, dari mana juga suku-suku lain berkunjung berjumpa dengan Rasulullah, bertamu, Rasulullah sering kali menceritakan tentang Suhaibin yang dijual oleh Nuaiman, sambil bertawa sambil senyum. Rasulullah bisa senyum tuh pada saat itu. Seorang Nuaiman beliau senyum, tertawa karena gini sampai kelihatan. Jadi Rasulullah ini sifatnya tidak hanya melulu yang apa namanya seriusan, nggak gitu. Ada juga rasa Rasulullah. Dua pekerjaan, satu lagi pekerjaannya ini si Nuaiman ini. Dia menjual, dia datang kepada penjual makanan dia, lalu penjual makanan diajak oleh Nuaiman ke tempat Rasulullah. Diajak ke tempat Rasulullah, lalu makanannya dibawa. Ya, ternyata kata Nuaiman bawa makanan. Di sana Rasulullah sudah kumpul, sudah ada acara. Nah ini bila saja makanan ini bawa, serahkan kepada Rasulullah. Ini hadiah dari aku, bila saja dari Nuaiman. Pedagang itu membawa makanan, lalu diterima oleh Rasulullah. Pedagang itu nggak balik-balik, tetap aja dari situ. Biasanya kan kalau memang membawa makanan untuk hidangan atau untuk apa gitu ya, dia diserahkan, ya pedagangnya balik lagi, jadi dibayar. Ternyata apa? Kenapa ada pedagang itu nggak balik-balik, masih tetap di depan Rasulullah? Karena apa? Karena makanan itu belum dibayar oleh Nuaiman. Rasulullah nanya, siapa yang nyuruh? Nuaiman. Udah dibayar belum? Belum. Kata Nuaiman, ini makanan yang bayar Rasulullah. Waduh, Rasulullah nggak marah. Ya karena sudah tahu wataknya Nuaiman begitu. Ya sudah dipanggil Abu Bakar, bukan Abu Bakar, dipanggil Umar bin Khattab karena dia berhubungan ya. Terus kalau mengeluarkan uang bayar makanan itu kerjaan yang Nuaiman. Masih banyak peristiwa Nuaiman yang kadang-kadang nyeleneh gitu. Saya rasa itu saja dulu bisa panjang sejarahnya, bisa kisahnya, masih banyak lagi hal lain sahabat-sahabat Rasulullah yang perlu kita ketahui watak-wataknya, karakternya. Selanjutnya banyak seperti pekerjaan amalnya. Suatu saat kita akan kembali lagi, kita bahas lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.